Jujur ya guys ya, gue belajar banyak dari Dilan. Masa? Jujuran, banyak banget yang gue pelajarin dari lo. Kenapa gue masuk e-sport itu ada alasannya. Sempat 23.000, 24.000 tuh CCV dan gue agak takut gitu loh. Kalau gue nggak bisa nge-handle, takutnya mereka. Alasan gue di e-sport tuh gue pengen belajar sama orang-orang pintar yang di dalam sih. Gue yang nggak punya ijazah gitu, pengen coba ngerasain untuk kerja as a company gitu loh. Gue pengen belajar sama atasan gue pengen belajar sama teman-teman gue, sama kru-kru yang ada di sana gitu. Jadi gue kayak pengen tahu aja gitu. Ngincer posisi VP di Onyx biar sekelas DNKT yang pernah jadi VP di EVOS. Gue punya cita-cita di masa depan jualan sayur Lan. Anjir, akhirnya datang juga setelah kafe gue udah hampir 2 tahun dan ini orang selalu ke Jakarta. Bahkan yang datang ke sini pertama kali adalah Dea, bukan dia, anjir. Lutfi! Padahal rumah lu deket ya. Anjir, deket banget coy, dan kantor kesini baru tutup lu. mulu anjir. Sampai lu ganti kantor, ganti e-sport juga lu baru datang akhirnya lu ya. Hah? Ganti e-sport. Ganti e-sport. Apa kabar, Pi? Alhamdulillah baik. Gila, happy dari Jepang kemarin ya. Iya. Tadi dari kantor itu juga? Dari kantor Onyx, hari Senin selalu ke kantor. Lagi bikin apa, Pi? Rencana, Pi, emang? Kita spill gak? Spill dikit ya. Iya. Proker semester ini lah. Lagi bikin ekspansi toko kartu. Wis. Bos gue lagi bikin coffee shop juga di sebelahnya. TCG plus coffee shop ya? Wah. TCG di kiri, coffee shopnya di kanan. Wah, asik banget tuh bisa nongkrong sambil ngopi ya. Terus bisa main kartu langsung untuk bisa gitu. Tapi itu TCG-nya khusus Pokemon doang atau? Banyak. Banyak semua kartu ya? Cuman kita suka main board game sama Pokemon sih. Oh, board game juga. Iya sih, lu setiap sini juga lu sering banget main board game kan? Ya, gua Lan bosan lihat monitor kali ya. Apalagi kalau gamenya lagi suntuk. Tapi buat sekarang game lagi nggak suntuk. Wih, ntar kita bahas tuh game apa sih yang bikin gak suntuk. Katanya lebih seru game itu dibanding coli kan. Daripada ngentot buat gua. Lebih enak. Iya, kata YouTuber luar begitu benar guys. Ya, pas kita mainin itu seru. Nah, itu ntar kita bakal bahas ya. Nggak usah dikenalin lagi. Upi juga udah pada tahu lu pada. Tapi menurut lu ya, Pi, game-game sekarang tuh butuh gak sih yang fresh seperti itu? Wah, butuh bro. Gue sampai itu kan publishernya atasan gue juga ya, Bandai kan. Gue dapat kode dari Bandai kemarin, dia bilang lu harus cobain game ini katanya. Kasih kodenya gue. Terus apaan nih? Gue bilang. Gue tuh biasa main turn based tuh jadi atasan gue ada 2 kan, Sega sama Bandai. Nah, Sega tuh kemarin kan terakhir kali ngeluarin itu turn based itu Yakuza yang ini, yang 8 Infinite Wealth. Yang turn based kan itu? Turn based ya itu. Mungkin ada beberapa inovasi di situ kayak Metaphor. Oh, itu udah bagus lah. Ya, itu udah bagus. Itu gua ngeliat ada beberapa mekanik yang mungkin dibawa dari Shin Megami Tensei kalau lu nggak tahu. Shin Megami Tensei. SMT ya. Jadi kayak dari critical, dari weakness kalau misalnya kebuka kayak pecahnya cuma setengah gitu. Itu ada hitungan baru lah. But pas gua kemarin dikasih sama Bandai tentang si 33 ini boleh langsung dibahas nih. Yuk, bahasanya langsung. Iya, boleh dong. Pas dikasih sama atasan gue tentang 33 ini, katanya studio ini kan digarap cuma sama berapa orang? 32, 33? 33. Jadi nama game 33 itu karena 33 orang total yang buat gamenya katanya. Gue belum tamat nih ya. Iya. Ini dulu nih, gue belum tamat. 33 ini bagus katanya. Terus first impression gue pas masuk ke game itu awal-awal gue ngeliatnya ya oke lah, itu kalau lu sadar nggak sadar itu masih banyak bugnya Lan. Pasti. Ya kan? Lu ngerasa sih nggak sih pasti Mael gue sempat jadi ireng anjir. Oh iya. Gue nggak tahu gara-gara apa. Ada yang bilang gara-gara gue pakai Pictos invert atau apalah, itu gue nggak paham. Oh, itu bukan bug. Jadi pas invert itu jadi hitam putih, jadi lukisan yang belum digambar. Tapi jadi hitam banget, coy. Iya, jadi ireng emang. Oh gitu. Inverted namanya. Emang efek Pictos. Inverted Pictos kayak gitu. Iya, itu bukan gue, bro. Fuck, anjing. Jadi kayak itu, jadi kayak lukisan tanpa di chroma, tanpa dicat. Itu benar. Tapi nambah damage selama 3 turn kan. Tapi dia nggak bisa kena heal. Nggak bisa kena heal selama 3 turn. Nah, gue kira itu bug. Tapi ada beberapa bug sih kayak yang di awal gue lihat. Cuman dari yang gue lihat itu kan temanya Paris ya Lan ya. Yes. Itu convertnya Paris, gue kayak anjing, gue nggak pernah banget ngeliat Paris. Lu nyadar nggak sih dubbingnya itu sebenarnya suara aslinya Paris, bukan Inggris. Ya. Kalau lihat mulutnya. Dia nggak sinkron. Ya. Kalau lu pakai dub Inggris. Terus gue ngeliat dari musik, gue bilang anjing, kenapa studio ini selalu melakukan gebrakan yang jauh lebih gila daripada something yang big gitu. Kayak Sega deh, sama Sega Matus bos gue lah. Walaupun gue sangat adore sama game-game mereka ya, Matus makanya nggak. Tapi ini suatu inovasi. Kenapa? Karena developernya, Pi, itu seorang gamer. Ya, dia mantan karyawan Ubisoft kan.
pertama itu mantan karyawan Ubisoft, dan dia juga main game itu, dia benar-benar gamer, dia mau buat game yang dia juga suka dan bisa happy ketika ada orang lain nonton di sebelahnya, bisa sambil tepuk tangan pas lu udah berhasil ngalahin bosnya. Bahkan dia di YouTube-nya sendiri, dia ngupload perfect DMC. run di Devil May Cry, iya tahu gue. Iya. Dan itu jadi inspirasi ke si Kayak Oscar. siapa namanya? Enggak, nama karakternya. Oh, nama karakternya si Verso. Verso, Yes. ya, dia jadi inspirasi ke Verso. Gue liat kan. Ya, pas gua ngeliat kemarin musiknya gila sih Lan. Itu musiknya, gue tuh sebenarnya nggak pernah denger lagu-lagu dari Paris gitu yang agak seriosa gitu kan, gitu kan, haho gitu kan, terus ada biolanya. Catchy anjing, Enak ya? bangsat catchy banget. Apa gara-gara gue ngulang bosnya terus ya gue mati mulu kan, jadi ulang mulu. Nah, memang itu dia bisa bikin suatu nuansa di mana kita dengar pertama kali. Biasa kan musik kita dengar beberapa kali dulu baru Ya, kena ya. Ini sekali dengar udah, apa nih? Oh, unik. Yang kedua, kok enak. Artinya, anjing bagus banget. Gitu. gue kayak gitu cuma di satu game waktu itu, Undertale, lu tau? Iya, Undertale. Itu doang gue waktu itu, gue ngeliat kayak catchy banget lagunya, musiknya. Ini kan hampir semua musiknya ketika lu lawan bos, bahkan lu lawan penjual Kroco. aja, Gestral. Ya, Gestral. Kan lu harus duel sama dia buat buka. buat Lagunya, itu kayak lagu bos terakhir. Yang kalau di game semuanya bos terakhir. Lu main Aceh Shadow kan? Bos terakhirnya lagu Watching Ja. Gue sumpah, Aceh Shadow gue potong di tengah, Iya, nggak bisa, Pi. gue drop. Lu pasti kalau main game itu tuh, ya lu ada rasa kayak, aduh, gue mau lanjutin tapi males gitu loh. Iya, Kalau ini, iya. anjing gue harus main hari ini. Anjing gue harus main hari ini. Karena itulah yang membuat si Clay Obscure 33 ini menurut gue bisa jadi GOTY. Dan musisinya lu tahu gak? Hah? Dia mengurut dari mana? Dari mana? SoundCloud, Pi. Serius? Jadi ini musisi underrated di SoundCloud. Dia tarik, ini adalah project pertama dia yang bisa dibilang komersil. Dia langsung menggoreng 153 total lagu di Clay Obscure. Anjing, banyak juga ya. Dari SoundCloud. Berarti ditarik gitu kan si artisnya? Iya, dari SoundCloud. Dan sekarang red card-nya lu tahu ya berapa harusnya ya semenjak ini sukses begini lagunya. Nah, itu yang bikin gua amazed, di mana lu game mau tim besar, mau tim apa, kalau lu pakai hati, pakai passion, ya lu bisa bikin game sebagus ini. Ya, walaupun emang dia nggarapnya studio kecil dan masih ada beberapa bug ya. Yes. Dan gue nggak problem dengan hal itu. Dan itu namanya first release juga kan. Ya. Perusahaan gede juga, Aceh Shadow gue udah berapa kali Ya, rilis gitu. iya, Kan. iya, Kita kalau ngebandingin. Wah, gue apa namanya pas kemarin main tuh gue ngeliat kayak anjing ini seriusan digarap cuma sama 33 orang. Dan dari grafiknya pun gue bisa, gue nggak tahu ya Lan ya, setiap pairing, setiap combo berhasil itu kayak Puas. scoringnya bagus aja kayak tah. Pas Perry dia lagunya mati dulu terus nyala lagi langsung. Ya, itu scoringnya wah gila sih itu gue ngeliat 33. Dan gue entah kenapa optimis, gue nggak tahu ya ini bakal GOTY apa enggak, kita nggak tahu dari agendanya dari pihak mereka tuh bakal gimana, takutnya ada game apa. Cuman di GTA 6 kan diundur ke tahun depan jadinya kan. Jadi chance GOTY-nya gede dong. Ya, tapi masih ada satu saingan. KCD 2. Oh iya, itu susah tuh juga. Gua ngelihat kemarin, banyak yang bilang pas gua main kemarin, "Bang, ini GOTY nggak sih?" Gue bilang, "Susah, ada GTA 6 tahun ini." Iya. Sekarang nggak ada GTA 6, ada KCD 2. Ya well, KCD 2 juga memang bisa dibilang itu GOTY contender banget gitu. Tapi lu tahu kan, game yang kedua biasanya untuk GOTY agak sedikit susah. Ya. Kalau lu sadar game-game yang GOTY kan nggak ada yang kedua kan. Ya. Udah guys, yang pertama GOTY, yang kedua enggak. Ya, tahu TK ya? Ya, ini kan KCD 1 udah bagus. KCD 2 bagus banget. Bagus banget, Tapi ya. KCD 2 yang kedua gamenya. Ya, paham. Nah, Clay Obscure ini tuh kayak zaman Sekiro. Anjing, ada ya game yang kayak gini kayak Sekiro. Nah, ini sekarang nih. Tapi ini nggak most anticipated games loh, Lan. Betul, karena Nggak ada yang tahu anjing ini apa bangsat tiba-tiba muncul. ya well, karena company-nya Sekiro From Software. Sekarang Ya. udah tahu ini Ya. company Sandfall. Ini game pertama mereka, Pi. Iya, benar. Ini game pertama mereka langsung ngasih masterpiece seperti itu. Itu yang menurut gua. Dan kemarin ada yang ngomong juga di suatu berita ya, kalau si GOTY tahun ini bakalan ada contender yang memang dari perusahaan yang kalian mungkin belum pernah dengar dan ngasih suatu inovasi yang sebenarnya simple banget tapi membuat semua orang ini. Itu ada statement kayak gitu. Nah, jadi ya semoga lah ya. At least kalau nggak GOTY, best music lah. Best music sih. Wajib. Kalau Persona 4 Golden keluar mungkin bisa jadi saingan tuh. Belum tahu. Belum tahu. Kayak kita lihat Persona 4 lah. Kalau musik kan Persona sama Metaphor gue udah lihat bagus-bagus terus. Iya. kan? Atlus itu. Mereka bisa jadi pesaing lah. Tapi ini Noder sih Lan. Menurut gua musiknya bagus banget menurut Lu gua. udah Act 2 kan? Baru masuk Act 2. Baru masuk Act 2 Dan kan? gua masih muter-muter. Itu Verso, lu tahu Verso? Tahu Verso. Itu voice actor Ben Starr.
Iya, Ben Sar tuh voice aktornya Clive Final Fantasy 16. Iya, Clive. Makanya ada inspirasi dari situ juga. Banyak yang bilang apa namanya, tercitri ini Final Fantasy if good. Iya, karena kan ya Final Fantasy nggak pernah ada turn based yang bagus lagi kan semenjak 10 kan. B16 gue suka. Ya 16 Lumayan kan? main sampai tamat dan itu Devil May Cry bener gitu kombonya dan gue happy kan gue nggak suka turn based kan. Iya. Jadi maksudnya untuk fans Final Fantasy ini yang mereka mau dari Final Fantasy. Banyak orang yang ngomong gitu. Tapi gue bangga sih lah nama lu berani ambil resiko, lu berani setir balik ke channel pertama lu buat main game yang bisa dibilang triple A gitu loh. Karena ya gue ngeliat lu juga sih, se-happy apa lu ketika lu mainin game yang lu suka dari zaman Facebook dan hitungannya kan lu grinding berapa tahun Pi untuk bisa sampai ke posisi ini 9, gitu. 10 lah. Bukan, maksud gua grinding komunitas yang lu buat ini. Iya. 9-10 tahun. 10 tahun dong. 10 tahun ya total ya. Gua kan streaming udah dari 10 tahun lalu kan. Berarti lu dari awal banget udah nggak ngikutin pasar ya? Lu udah sesuai sama yang lu kan? Streaming pertama gua 8 tahun yang lalu itu Dark Souls. Oh iya. Dan itu gua terinspirasi dari PewDiePie. Iya, yang Zero Dead. Ya, Zero Dead itu. Gua main. Gua ngeliat lu sekarang lu udah bisa main game apapun yang lu enjoy. Ya gua happy lah karena gua sendiri gua tidak bisa melakukan itu dan gue tersiksa dengan diri gue sendiri gitu, Pi. Kemarin gue sama Bang Radit 2 jam lebih ngobrol. 30 menit sampai sejam itu ngobrolin tentang ini gitu. Apa rasanya ketika lu bikin konten kalau soul lu nggak di sana? Iya benar. Muka lu tuh kerasa, betul. kelihatan. Betul. Vibes lu kerasa, aura lu kerasa ke penonton, kerasa nyampe. Coba sekarang kalau gue nge-live jam 12 ke atas, gue mainin game yang gue suka. Sekarang gue ngomong ke lu deh. Lu main Clair Obscur sama lu main game yang memang game yang pasar lah. Jam 8 kan lu nggak mungkin main triple A, lu pasti game pasar. Iya benar. Itu beda muka lu. Beda muka Lu gua. di Clair tuh anjing lu nyantai banget, ngobrolnya juga enak kayak lu bener-bener anjir lu masuk ke game ya, bro. Kayak Asmongold Gold sekarang main Clair Obscur kayak gitu mukanya. Happy gitu. Gue sempat kepikiran sih Lan, apa namanya waktu gue streaming banyak tentang, kan Ramadan kemarin gue nggak ada spam triple A kan? Nggak ada, lu memang bener-bener grinding untuk apa namanya, ya untuk perusahaan gue lah jatuhnya, buat gue sama perusahaan gue. Dan jujur gue kehilangan identitas diri gue Lan. Kenapa? Gue kehilangan identitas diri gue karena gue nggak megang game triple A gitu. Sama gue mikirin komunitas gue yang udah gue bangun lama itu, gue berpikir kayak, duh ini anak-anak kira-kira bakal kepikiran nggak ya kalau misalnya gue sebulan nih lagi nggak main triple A. Karena badan gue nggak kuat lah. Kalau misalnya badan gue kuat pun beres jam 10 nih yang streaming taraweh. Jam 11 sampai itu gue sikat lagi sampai jam 2. Gue sempat main triple A, Yakuza Pirate. Iya. Gue sempat main triple A Yakuza Pirate, tapi gue cuma kuat buat namatin itu doang. Sisanya gue nggak kuat, badan gue capek banget waktu Ramadan kemarin. Jadi gue 2 minggu tuh, seminggu 2 minggu itu gue kepikiran kayak nih gue ngilangin identitas diri gue nih sebagai Lutfi Halimawan kalau gue nggak main game yang gue suka. Nah, itu kan terakhir yang lu tamatin KCD2 kan? KCD2 itu sebelum puasa lah. Sebelum puasa kan, habis puasa lu langsung main Yakuza kan? Iya, langsung gue dari pas masuk puasa gue langsung main Yakuza. Malam tuh gue paksain badan gue buat main Yakuza gitu loh. Karena bener gue mental issue juga kalau misalnya gue nggak main game triple A buat diri gue sendiri dan buat viewer gue yang menanti game triple A gue kayak ngerasa berdosa gitu kan kayak. Gue menodai community gue sendiri nih demi komersil gitu loh. Anggapnya demi gue untuk dapat traffic sebanyak itulah gitu. Gue menodai komunitas gue yang triple A ini. Jadi yang lu buat dari dulu lah ya. Karena gue sesayang itu sama mereka yang selalu nontonin gue main triple A. Mau berapapun view-nya kan, mau di bawah 1.000 kayak mau di bawah 2.000, mau di 3.000. Kalau nggak mungkin di bawah 1.000. Kalau sekarang buat gitu. Sekarang ya buat sekarang alhamdulillahnya enggak kok. Lagi oke aja. Tapi kan someday gitu gue nggak mau gitu kehilangan hal itu. Jadi gue kemarin tuh pas ketemu lagi Clair Obscur gue bilang, wah anjing. Sebenarnya gue nggak mau main itu Lan. Gue nggak tahu ada game itu tiba-tiba. Target gue tuh Oblivion sebenarnya. Iya. Tahu lu udah masukin wishlist atau lu udah download? Gue udah lihat Oblivion di Mei 3 lu download. Iya. Gue tuh target gue tuh Oblivion. Karena lu bisa lucu-lucuin kayak KCD. Iya. Tahu gue itu lucu banget tuh game. Itu lucu banget kan game. Kayak gue kemarin kan pas Oblivion gue sempet, guys, gue berhentiin dulu Asep Mewing Oblivion ini karena gue ngeliat Ongbal, gue penyepeng Ongbal kan. Sama anjing. Ya kan. Kalau Ongbal udah sampai main game Perry dan udah sempat main game itu dan udah bilang approve ini game oke, gue kepo nyoba gitu. Gue kan anti turn based, lu tau gak? Gue nggak suka. Iya, gue tau lu gak suka. Pas gue main Clair Obscur, this is not a turn based. Lu lawan Gross Tete, mana turn guanya anjing? Lu Perry apa dodge? Perry lah. Gila, gue Perry only. Karena dodge tuh kurang satisfying, bunyinya piu. Kalau Perry, jreng, hot. Mixing lagunya kan? Iya. Scoring lagunya.
Jedar, anjay. 24 terakhirnya ya. Iya, Ya. dan pokoknya 150 peri itu. Tahu kan, gue kan pakai stick ya. Gue nggak bisa. Akhirnya gue hitung tempo pakai keyboard anjing. Tak 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 tak. Jadi ada satu trik, dia kan mainnya rhythm mirip kayak Sekiro ya. Iya. Artinya. Ada suara sedikit dan abis suara itu lu harus pencet right away. Gantung Lan. Gue lihat-lihat tuh ada yang cue-nya suara, ada yang cue-nya visual. Oh iya, bener. Tapi rata-rata cue suara itu udah gak bakal ada nanti di bos-bos endgame. Nanti gua nggak mau spoiler, pokoknya ada satu yang nanti lu bakal joget-joget sendiri deh sampai lu jadi gila. Karena anjing ini ada ya bos kayak gini, pokoknya ntar ada lah. Itu gue kemarin ketemu si chiefnya siapa sih namanya? Goblok, gak bisa lu lawan itu. Siapa namanya? Gogra. Ada orang tolol ngelawan dia di level 30, dia menamatin 7 jam anjing buat ke parry. Gue bilang goblok nih orang, gue liat. Itu kan damage lu kalau misalnya masih level 30, itu kan Di limit. 9. Iya. Itu darahnya Gogra Juta ya? sekitar 2 juta? 7 juta. Oh, 7 juta ya? Kalau di expert 7 juta. 7 juta ya? Iya. Kemarin gue ngelawan yang bos keduanya yang tangannya banyak, siapa lah namanya, tangannya 4? Tangannya 4. Yang bisa gradient. Remaster. Bukan. Dualiste. Ya. Yang bisa gradient parry. Kan banget ya. Wah, gue hampir anjing. Rasa Dark Souls ya. Parry semuanya. Iya. Ngeri ya. Dang. Anjing Nanti masih ada yang lebih keren lagi. Pokoknya lu bakal surprise dengan experience game itu. Dan itu sebagai gua yang memang sekarang bersyukur ya. Gua udah ganti konsep channel juga, udah bener-bener pengen ngerasain apa yang gue enjoy aja dan nunjukin ke-enjoyan gue. Komunitas gue udah mulai terbentuk juga. Dari kayak 100-200 sekarang udah 500 ya. Menurut gue itu udah suatu achievement buat gue ya. Gue bangga kayak misalnya dibandingkan kalau gue main game Free Fire 5.000 yang nonton, lebih suka 500 yang nonton game yang gue suka. Benar. Ya karena lu Free Fire sejam 2 jam gue udah capek sekarang. Kondisi 3.100 gue bikin video Free Fire. Iya. Gila. Jadi untungnya game ini keluar pas gue udah rebranding. Itu yang gue bersyukur. Tapi jujur ya guys ya, gue belajar banyak dari Dilan. Masa? Jujuran, banyak banget yang gue pelajarin dari lo. Kenapa gue masuk e-sport, itu ada alasannya. Oh. Gue belajar dari Dilan guys. Dilan itu masuk ke dulu EVOS ya. EVOS. Ini gak apa-apa nih, gue spill dikit. Gak apa-apa, udah lama. Jadi Dilan itu, waktu di EVOS itu, yang dia cari itu bukan cuman dari gaji bulanannya guys. Kalau kalian mau tahu. Dia itu dekat sama atasannya. Dia belajar dari Wesley, dia belajar dari Wesley dulu tuh. Dia ngajalin kerjasama, belajar banyak. Dan gue lihat dari Dilan, gue sirik sih hidup sama lu waktu itu, kayak anjir Dilan bisa punya kenalan sama. Gak sirik lah, maksudnya lu full melihat kayak harusnya gue juga melakukan itu gitu. Kayak gue berpikir seperti itu. Gue berpikir kayak wah Dilan bisa kenal sama seseorang dan bisa belajar langsung dimentorin sama orang yang emang powerful dan kuat gitu loh. Gue belajar dari hal itu lah waktu di Alter Ego tuh. Makanya gue waktu itu mau masuk AE, gue pengen belajar sama Kodelwin waktu itu kan. Gue pengen belajar sama Kodelwin, terus akhirnya sampai kontrak gue habis pun pas gue pindah di Onyx pun gue masih belajar sama atasan gue yang ini gitu loh. Yang sekarang itu satu yang gue pelajari dari lo waktu di sport itu. Gue ngeliat kayak ternyata di sport itu lu makan tuh nggak cuma dari gaji bulanan aja atau lu bisa makan nggak dari apa, tapi banyak banget hal-hal yang bisa dieksplor. Itu salah satu alasan gue kenapa gue masih stay di sini sih. Dan alasan gue juga kenapa ada di sport tuh ya karena itu. Terus apalagi ya yang gue lihat dari lo, banyak sih guys yang gue lihat dari Dilan itu. Oh ini apa namanya, kalau kalian suka, ini jadi gua nih yang nge-podcastin lu nih anjing. Nggak apa-apa, ini lu buka kan. Kalau kalian lihat, mungkin kalian lihat view-nya Dilan itu kan nggak sebesar dulu ya sekarang ya. Tapi gimana caranya dia bisa survive, dia masih bisa punya rumah aja. Anjing. Ini boleh disensor ya, adik-adik. Sensor, Cok. Ini boleh disensor ya. Baru tadi kesana. Boleh disensor. Bang Ridwan gimana Bang? Sensor nggak Bang? Tadi ngomongin gitu, ngomongin orang begitu nggak masalah lagi. Ngomongin orang yang mana tuh? Oh aman itu, aman. Ya. Oh aman. Aman kata Bang Ridwan, itu sensor katanya. Oh, ya. Mending sensor sih itu. Itu belum jadi. Itu lebih parah tuh, itu sensor tuh. Itu sensor. Editor, bahaya nih. Nah, ya pokoknya gimana cara Dilan masih bisa stable, bisa bangun develop timnya, masih bisa masih bisa ngurusin nikahan, masih bisa masih, kalau kalian lihat dari mana sih Bang Dilan uangnya dan lain-lain, dan ternyata cara dia memonetisasi itu nggak semata-mata dari AdSense doang, nggak semata-mata dari Saweria doang anjir. Itu yang gue pelajarin dari lu, Dut. Gue tuh memantau lu anjir. How you monetize. Sampai gitu. Gue tuh kayak gitu orangnya, Lan. How you monetize
hal yang lain gitu loh. Itu yang gue lihat chance-nya Dilan itu guys. Yang gue pelajari tuh itu. Jadi nggak semuanya itu dari traffic gitu loh. Dia kerja sama brand China sekarang. Gue ikutin loh Lan. Lu sadar nggak sadar gue ngikutin lu anjir. Gue kerja sama brand Jepang sekarang kan. Karena gue suka. Dan lu suka sama game MMORPG. Dia itu guys. Banyak banget klien China-nya kalau kalian mau tahu ya. Karena kalau sadar nggak sadar dia tuh sering ke Thailand. Sering ke China. Itu tuh dia ngejalin relasi sama atasan-atasan dia yang ada di sana. Dia ngebawa game-game itu ke sini dengan capability-nya dia yang mengerti dengan paham tentang game MMO ya, Dut ya? Yes, MMORPG. Dengan game MMORPG yang ada di sini. Ya gimana klien nggak seneng dong dikenalin ke situ gamenya mau dipersebarluaskan di Indonesia. Itu cara dia nge-maintain klien sama nge-maintain community-nya. Kalau dibilang community MMO dia gede anjir jatuhnya. Ya tapi gue juga thank you sama lu udah banyak bantu gue juga kan di company gue kan. Ya, Yes. gua as a talent doang lah. Iya tapi Nggak bantu banyak ya, gua. hitungannya bantu lah untuk membuat suatu manajemen itu kan kita harus adanya kepercayaan dan adanya kita punya reputasi gitu loh. Dengan lu membantu gua, reputasi gue punya manajemen bagus juga dan memang kita ya kerjasamanya enak juga gitu. Dari gua sendiri kan gue bener-bener pengen profesional lah. Oke, gua nggak pernah yang namanya nge-handle talent, yang literally nge-handle talent as a manajemen. Tapi gue pernah jadi talent 6 tahun gitu. Jadi gue tahu rasanya jadi talent apa dan apa yang dimauin talent sih. Nah itu yang gue punya di company Ya, gue itu benar, rencana. Dan anyway sih juga lagi bikin kan. Gua Bikin tim company juga kan. Maksudnya kantor lu itu. kantor gua Maksudnya talent house juga kan. ya tapi nggak sebesar lu sih Lan. Cuman kayak buat gue sampai sekarang, kalau buat gue sekarang gue cuman pengen ngeliat capability gue aja. Gue bisa nggak sih bantu anak-anak gue gitu loh. Gue nggak ngambil spesial pun dari mereka. Kalau misalnya mereka ada endorsean atau apa ya ambil aja semuanya. Seenggaknya anak gue ini berhasil gitu loh. Gue bisa ngidupin orang lah Ya lu gitu. talent breeding dan itu yang gue mau lakuin tapi gue belum bisa. Tapi lu udah lakuin duluan ya. Nanti kan kita bisa sama-sama kerja sama. Gak ada masalah kalau gitu mah. Karena in the end kita lihat projection untuk kontennya seperti apa. Klien butuh konten apa, kita bisa bikin, kita bisa collabin. Itu yang paling penting, talentnya oke, cocok sama pasarnya gitu. Dan by the way tadi Upi lagi itu ya, lagi apa namanya belajar untuk di podcast dia nanti. Udah lancar sekali itu anjing lu. Apa ya? Itu tadi lu ngomongin gue itu kayak gue kalau ke podcast lu bang. Iya. Gak apa-apa lu lagi nyoba-nyoba kan. Iya. Nggak, tapi ini for your guys information aja. Gue tuh emang pengamat orangnya. Jadi kok bisa. Gue tuh pengen selalu tahu dan gue belajar banyak dari Dilan. Tapi itu bagus dari lu ngamatin gitu, lu juga jadi bisa improve diri lu kan. Lu kan cerita sama gue pernah lah, anjir. Kenapa ya gue belum bisa dapat kenaikan itu sebelum lu cabut Facebook kan lu sempat ada ngomong kayak gitu kan. Iya. Dan ternyata pas lu cabut Facebook itu menjadi kenaikan utama lu. Ya alhamdulillah. Iya kan pas lu ke merah langsung bro. Itu gue lihat semua komunitas lu yang di Facebook bisa loh. Ganti sosial media itu susah loh. Mereka udah nyaman di Facebook untuk ngikutin lu ke YouTube. Itu susah sekali dan mereka bisa karena komunitas lu yang lu building. Iya. Gue selalu apa ya, nurtur anak-anak gue kayak gitu sih. Sama gue juga sebenarnya takut sih Lan kalau misalnya traffic gue udah kayak nyentuh. Tapi kalau sekarang mungkin di 10.000, 15.000 mungkin gue udah mulai biasa. Dulu tuh gue waktu nyentuh 15.000, 20.000, gue jujur ada takut. Itu tanggung jawab gue segede gitu aja. Iya. Kalau misalnya mereka aneh-aneh macam-macam, yang kena tuh bakal gue. Ntar tanggung jawabnya dari gue. Itu yang ada gue takutin sih kalau gue sekarang. Makanya gue kalau misalnya lagi bludak nih, kemarin tuh sempat bludak Lan waktu bulan puasa sama waktu Natal tahun baru. Oh, yang habis Hokage itu kan? Oh, bukan. Waktu beres liburan aja. Ya, beres liburan. Liburan lah, orang pasti nonton YouTube kan ya. Itu gue sempet traffic gue di 24.000. Streaming tuh, bareng sama anak-anak tuh. Itu gue udah lumayan takut karena gue takutnya Takutnya kalau lu koyak mata kata kreatif kita. siap Pak DOP. Aman Pak DOP ini mah. DOP-nya mahal banget ya, sumpah. Hari ini podcastnya bintang tamu Upi, DOP-nya Ridwan Hanif ya guys ya. Iya. Oh iya waktu gua lebaran Natal tahun baru. Sempat 23.000, 24.000 tuh CCV dan gua agak takut gitu loh kalau gua nggak bisa ngehandle. Takutnya mereka lempar bola liar atau ada apa dan lain-lain, gua nggak bisa kontrol. Clipper kan yang. Ya, takutnya anak-anak gue jadi ada yang gimana chaos. Jadi gua kadang tuh habis ya kayak gitu gue ngilang sebulan gitu. Jadi gue redain gitu loh Lan, gue redain, gue ilangin dulu aja sampai kalem dulu, tenang dulu, turun lagi view-nya di 5.000 lagi, 6.000 lagi. View yang masih bisa gue handle dulu lah. Sempet kemarin meledak juga yang pas lu keluar itu kan. Ya. Yang lu cabut pindah kan. Ya, itu kan yang maksud lu yang lagi Oh kalau itu nggak ngaruh ke CCV sih. ke CCP ya. Nggak itu mah. Tapi gue lihat penonton lu juga
adalah cerita bla 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 bla, tapi enggak lah, orangnya udah bilang jangan di-clip, jangan disebarin, di membership only. Gua lihat itu oke banget loh. Maksudnya kan banyak orang penyusup ya, biasanya live member kan kita bisa lebih bebas ngomongnya. Banyak penyusup kan, mereka pengen nge-share itu sebagai bahan klip mereka sendiri, tapi enggak mereka lakukan. Kalau itu gua udah ada orang TikTok sih, Lan, bisa gue hilangin kalau misalnya ada klip-klip kayak gitu kan, yang rame yang giring opini. Soalnya gua ngargain membership gua, mereka bayar udah rela keluar uang lah 10.000 gitu. Ya gua harus nge-share sesuatu yang mungkin bisa jadi ilmu di dalam membership yang dimana publik nggak bisa tahu gitu. Karena 10.000 itu mungkin bagi beberapa orang kayak murah gitu, nggak berarti, tapi buat gua dari mereka sangat berarti. 10.000 itu bisa gue convert buat jadi ilmu ke mereka gitu loh. Yang nggak bisa gue share ke publik biasanya. Ya sedikit keuntungan membership gue lah. Iya. Ya oke lah. Gitu. Kan harus orang tuh ada alasan juga kenapa bisa join member gitu. Ya memang lu punya fasilitas member udah oke. Ya. Wajar. Buat gitu. Keluarga gimana, Pi? Aman? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, dia sehat ya? Sehat. Gila, gua ngeliat dia dari pacaran sampai dari nikah. Lu juga ntar lagi. Iya. Happy lah ngeliatnya punya temen bisa step up more further terus-terusan gitu. Lu sama dia sekarang juga udah kelihatannya asik banget, udah keluarga yang oke banget gitu. Ya gua sih udah apa ya Lan ya, udah pengen hidup tenang aja sih gua mah. Damai-damai aja, soalnya dari gua udah cukup sih Lan. Kemarin tuh objektif gua terakhir tuh rumah. Udah kelar. Kalau udah rumah kelar ya udah gue mau bantu anak-anak aja gitu. Keputusan terakhir gue kayak dari awal tahun baru kemarin gue bilang ya gue mau bantu anak-anak aja gitu. Seberapa jauh sih gue bisa bantu anak-anak gue, gitu doang sih goals gue buat sekarang. Sama apa ya, belajar lagi aja ke orang-orang yang lebih pintar dari gue gitu. Banyak lah masih ke lu, ke teman-teman kantor gue, karyawan-karyawan kantor gue, itu gue banyak belajar dari mereka juga. More experience, more good juga. Iya, gue senang belajar hal baru gitu loh dari mereka gitu. Siapa aja sekarang keluarga kecil lu? Keluarga kecil. Namanya apa? O2H. O2H. Itu sebenarnya Dika sih yang bikin sih. Andika sama Al yang bikin waktu itu. Bilingan orang-orangan Halimawan gitu. Anjing. Itu Andika Nuk sama Al Fahri tuh yang bikin tuh waktu itu tuh. Tapi Andika nggak ikut. Andika tuh O2H juga, dia pelopor juga, senior dia itu sebenarnya. Dika sama Al tuh. Mereka yang bikin itu tuh awal-awal tuh. Ya kan kalau kata Alma, gue tuh mau penonton gue kayak Bang Opi. Adek gue itu. Lucu banget anjing tuh. Sama gue bangga juga sama mereka, sama Ibot, sama Jambu, sama Al, sama adik gue lah gitu. Kayak gue tahu mereka punya talent gitu, Dut. Kayak sayang aja gitu kalau misalnya mereka nggak dapet spotlight. Iya. Tapi kan lu terakhir ngomong tentang Ibot. Kapan naiknya? Sekarang udah tuh. Ya, emang akan naik dia tuh. Iya. Tinggal ditunggu aja, gue udah bilang. Langsung kan? Ya. Dari lu ngomong gitu kan, langsung naik, happy lah. Kemarin dia juga kesini. Karena gue tahu lah tanggung jawab mereka tuh banyak. Gitu. Pasti. Mereka tuh sering cerita ke gue waktu dulu, Bang, gue harus gini, gue harus ada pencapaian, gue pengen bikin ini. Jambu, Ibot, Al, tuh sama gue bilang, ya lu kejar lah, lu ada something kok, lu ada bakat. Lu kejar, lu kerja keras, lu bisa kok kekejar. Konsisten aja gue bilang. Kira-kira ini dari apa anak-anakan Harimawan ini, yang orang-orang Harimawan ini, lu juga sebenarnya masih join apa? iya enggak maksudnya yang lu biasa live sama kain Jente. Oh, si Kinan lucu itu setiap malamnya. Itu ada ganti member lagi atau itu doang? Kalau misalnya sekarang squad yang berempat sih namanya Ekek Gang kita. Iya, Ekek Gang maksudnya. Ya. Soalnya kan jadi Ekek Gang itu dari Igoy. Kinan tuh ngefans sama Igoy. Kinan terus dia makanya XX. Kalau gue kan udah bertanya, apa sih namanya XX Kanjut, kayak website bokep gue. Gitu. Kayak website bokep lu, gue bilang nama lu dari Bang Igoy katanya. XX Gang. Udah kita bikin grup namanya yang ngefans sama Bang Igoy aja. XX Gang gue bikin gitu. Ketuanya Kinan. Gitu. Kalau buat sekarang apa ya? Ganti-ganti line up. Buat sekarang kayaknya nggak dulu sih, Lan. Sebenarnya ada alasan kenapa kita pakai berempat dulu, gua, Celing, Nadil, Kinan. Karena Kinan emang lagi ngerintis, dia lagi butuh something lah yang buat dia achieve, buat dia ngehidupin keluarganya. Kalau Nadil sama Celing itu karena kerja di gua. Yes. Dan kerjaan mereka tuh kadang porsinya nggak banyak. Jadi ya udah sekalian lu bantuin gua untuk gua buat syuting aja, buat streaming gitu. Kabar Ninja Ranger? Ninja Ranger kita lagi ada project. Oh, project musik. Ya, buat tim gua juga. Anjir, nggak apa-apa, kasih dikit lah. Aman nggak di-spill nih? Aman ya? Aman. Oh, berarti Ninja Ranger lagi fokus musik berarti ya? Kita emang nggak pernah streaming sih. Soalnya anak-anak kemarin tuh terakhir Akim lagi bootcamp di Malaysia. Jadi dia kayak kerja di Malai. Tapi susah sih. Kalau Turok sama David pasti
ada gitu waktunya. Nggak, David juga. Oh iya, David lagi manggung. Kemarin mah dia bohong ya, selalu ada karena dia Ramadan manggungnya puasa kan. Ya, David juga musisi. Kemarin David sama Hakim kemarin di Malang itu. Mereka garap lagu. Gerald juga sekarang lagi garap lagu. Cuman Turok doang yang streaming. Nah, yang paling kasihan sebenarnya Turok dong berarti kalau dari ninja-ninja karena nggak streaming bareng terus jadi streaming. Iya, Iya iya, dong. iya. Dia kan nggak main musik. Ya, terus Turok juga main game lumayan kompe kan. Iya. Nah, anak-anak tuh kadang kalau misalnya main game terlalu kompe tuh rada bete juga. Biasanya kita suka didongo-dongoin, mana kita main game dongo semua kan gitu. Itu Turok tuh lumayan kompe. Anaknya. Anjing emang Turok. Kompe banget, jago banget dia kan. Gila tuh anak. Jadi makanya alasan itu jangan streaming ninja-ninja karena itu Ya, ya. gara-gara musik sih kebanyakan. Ya, karena gua kemarin ngeliat kalian kan sampai bikin photoshoot. Berarti mau bikin project apa nih gitu. Enggak sih, itu kenang-kenangan aja sih lah. Nah, kenangan ya. Kenang-kenangan kita aja. Sibuk apa sekarang, Pi? Selain YouTube. Tadi mungkin udah lu jelasin ya. Kayak ada usaha lain gak sih yang lu jalanin gitu? Paling FTH sih. FTH juga cuman jualan ya kaos-kaos yang seadanya aja. Kayak buat nambah-nambah. Masih ya FTH berarti ya? Masih mau collab sama salah satu perusahaan Jepang lah. Belum bisa di-spill lah ya. Belum bisa gue spill. Tuh. Terus nasib channel Lucifer Halimawan gimana tuh? Udah nggak upload gue lihat anjing. Waduh, gua itu kan ke channel React ya, channel backup Iya. gua tadinya. Gua tuh Nangkang offline dulu kan di situ kan? ya, gua udah kayak apa ya, lagi mager gitu bikin React. Gua aja apa lah ya, makin tua mungkin ya, gua kayak lebih pengen ke jarang gitu. Gua udah jarang scroll Facebook lagi, scroll video lucu lagi gitu. Jadi kayak kalau sama Fandi tuh, kalau misalnya dulu kan sama Fandi kan, cari yang lucu-lucu gitu. Kalau sama Fandi tuh kayak ngobrol aja udah lucu gitu. Makanya kita lebih giat bikin shift malam sekarang. Anjing emang Pandi. Lucu dia itu. Tuh Fandi juga salah satu anak emas tuh yang berhasil gue temuin. Emang gila dia tuh, GG tuh. Si Alfi juga sama bertiga. Menikah juga dia ya? Monica juga dia. Mantep. Tuh. Terus berarti podcast akhir zaman dibikin rutin dong nanti ya? Ya akhir zaman tuh sama Fandi. Enggak, nanti yang podcast baru lu, yang studio baru lu itu nanti namanya podcast akhir zaman juga? Bukan, itu yang sama Fandi akhir zaman. Yang Dirty and Rose itu. Itu jadi gue bikin konsep baru. Podcast itu gue sama Dea. Dea tuh host. DA sebagai si hostnya, Ya, bukan gua lu sendiri. host. Jadi kayak kalau ada tamu itu bisa ada dua dua POV, Dua perspektif. Dia dua perspektif Yes. dari gua yang cowok sama dari dia yang cewek gitu loh. Jadi kayak itu oke tuh. jadi kayak ada kontranya pastilah antara gua sama dia tuh selalu ada kontra kan. Pasti dong. Pasangan nggak boleh sama-sama. Iya. pro. Gua sama dia selalu ada kontra, jadi kayak misal tamu tuh melempar apa, kita ada yang gini, ada yang gini gitu. Itu sih serunya mungkin di situ. Berarti Dirty and Rose itu dirty-nya dong ya? Gua dirty-nya ya. Itu dari parfum Last Lan. Ya, kalau lu tahu. Jadi dia tuh suka parfum wanginya tuh rose. Gua tuh suka dirty tuh bau sabun gitu loh. Bau anak baru mandi, yang kotor baru mandi gitu. Makanya gua sih namanya Dirty and Rose. Dirty and Rose. Dirty and Rose. Oh, konsepnya oke. Berarti sering bakal konten bareng pasangan ya nanti. Ya, yang gua pengen istri gua apa ya, produktif juga sih jatuhnya. Dan Sekarang udah produktif di TikTok, gue liat naik juga, gede, bikin ya, konten dibantu bareng anak-anak family. juga sih itu. Jadi kayak emak dari anak-anak Harimawan, orang-orang Harimawan. Nah, ini bahas tiba-tiba e-sport. Tadi lu udah jawab sih ya. Ternyata lu masuk ke e-sport, masa iya karena ngeliat gua anjing? Iya. Gua masuk e-sport karena ngeliat lu Lan. Karena gua kaget kan, lu kan nggak pernah aktif banget di game e-sport, tiba-tiba lu masuk AE tuh terakhir ya kan? Itu dia ajakin sama Mas Tio gitu. Ya, Mas Tio. Dan ternyata doing well gitu, bisa bareng sama Bang Winda gitu-gitu. Soalnya waktu itu Kode lu ngajarin banyak sih sama gua waktu. Dia ngajarin lumayan banyak kayak Pi di dunia sport tuh gini. Dari manajemen juga ngajarin banyak, dari Mas Tio, dari Ipal, dari Tama, teman-teman gua di AE dulu. Ngajarin lumayan banyak. Sebenarnya kemarin tuh waktu cabut gue sedih juga sih. Cuman kayak gue pengen nyoba di tempat baru aja gitu, kayak di perusahaan baru. Itu reaksinya Alter Champ gimana pas lu pindah tuh? Mereka udah tahu alasannya sih. Jadi kayak ya it's fine gitu. Nggak, ada yang pindah dari Alter Champ jadi Onyx gitu. Nggak tahu sih gue kalau itu. Kalau itu nggak tahu ya? Nggak tahu gue kalau itu. Kalau itu gue nggak tahu sih. Tapi mereka mostly responnya positif. Mostly karena mereka tahu, alasan gue juga jelas kemarin kan. Jadi kayak dari mereka juga ya udah gitu. Toh kalau misalnya di arena mungkin kita musuh, tapi di luar kita masih family aja gitu. As a viewer gitu. Saingan aja lah. Ya, kalau di kompetitif arena. sehat sport. Kayak gue sama Fandi aja gitu. Yes. Seru di situ aja rival. Iya. Seru gue waktu sama Brando juga. Brando kan dulu RRQ. Udah enggak ya sekarang? Udah enggak. Itu makanya gue kemarin waktu di AS satu season kayak langa-longo. Nggak ada temen yang temen biasa ngobrol kan. Jadi lu di Onyx sama? Kayak di AE posisi? Lebih tinggi.
Gue dikasih tanggung jawab jadi GM di Onyx. Jadi GM ya. Nah, tugasnya apa sih biasanya jadi general manager di Onyx? Gue jadi GM itu sekarang tuh lagi ngurusin beberapa proker yang bukan di Mobile Legends sih. Gue ngurusin ke TCG-nya, kayak kartunya, terus kayak TCG itu ide lu jadinya? udah ada di Onyx, cuman gue bentuk kembangin. Karena hobinya sama ya. Karena hobinya Same page sama juga gitu. ya. Apa yang bisa dibikin baru, apa yang bisa digarap baru gitu loh. Buat promosional, terus buat talent-talent itu kadang gue juga yang konsultasi kayak anak-anak Onyx. Bang Pi, aku ngapain ya anaknya bikin apa itu gue juga yang bantu nurtur gitu. Buat jadi dia bisa aktifin konten tanpa harus main e-sport terus ya. Ya benar, soalnya kan gue pengen anak-anak talent di Onyx tuh dapat apa ya namanya, bukan profit, namanya tuh benefit kenapa mereka join Onyx. Jadi gue bisa bantu analisa juga lah buat mereka Sebagai konten kreator yang sebagai lama konten kreatornya. ya. Jadi lu bisa dari segi konten lu bisa ajarin juga sedikit-sedikit formulanya ya. Kadang Dengan lu di e-sport kayak udah 2 e-sport nih yang lu udah lewatin dan lu udah lumayan lama, bisa dibilang udah hampir setahun ya? 2 tahun. Bulan ya? 2 tahun malah ya? mau masuk 2 tahun ini. Ada rencana gak sih kayak punya e-sport sendiri gitu? Maksudnya mimpi gitu? Pastilah. Nggak ya? Capek ya? Alasan gue di e-sport tuh gue pengen belajar sama orang-orang pintar yang di dalam sih. Kayak how they manage it. Jujur, gue akui orang-orang yang ada, lu kan tahu kan gue DO-an kan kagak punya ijazah gue kan. Itu. Ya, cuman Ya maksud gua bukan sebagai gimana-gimana sih. Kan Iya. sisanya dari experience kita ngobrol sama Iya. orang juga kan ya. Iya, cuman kayak gue yang gak punya ijazah gitu, pengen coba ngerasain untuk kerja as a company gitu loh. Gue pengen belajar sama atasan gue pengen belajar sama teman-teman gue, sama kru-kru yang ada di sana gitu. Jadi gue kayak pengen tahu aja gitu, oh apa sih yang bisa gue pelajari, nanti bisa gue terapin ke perusahaan kecil gue gitu. Itu soalnya Onyx jatuhnya big company sih, gede banget. Udah gede lah. Gede banget, Gila. yang di belakangnya pun gede banget gitu. Besar sekali Onyx. Gitu. Ya gue happy sih bisa lu masuk ke e-sport juga. Jadi kayak hampir semua pasar lu sekarang dapetin, bukan only game-game AAA tertentu, sekarang juga game party lu juga yang lumayan nguasai dengan tim lu sendiri gitu. Tapi gue lihat moderator lu untuk rules-nya kan lumayan ketat ya. Iya. Misalnya lu lagi nyantai udah di jam malam atau AAA, misalnya ada yang nanya, kalau gue nyebutnya bocil FF atau akamsi ya. Akamsi itu lucu-lucuan kayak anak kampung sini. Jadi kayak misalnya anak asli di Lenpros nih misalnya. Oh iya. Anak asli di Lenpros itu biasanya kalau jam 12 ke atas besokannya libur tanggal merah, Bang FF kapan gitu. Nah lu tuh Bang kapan sama XX geng lagi langsung di time out gue lihat. Nah itu kan gue perhatiin tuh. Berarti lu bener-bener sangat amat anti dengan OOT ya. Iya, gue nggak Karena mau. lu nggak viewers tuh berarti harus menghargai dong yang lu Ya. apa, jangan sampai kayak cuma yang ramenya doang maunya gitu. Gue lebih ke ngehargain yang lain juga sih Lan. Itu yang tadi gue bilang. Gue tuh nggak mau kalau misalnya gue lagi fokus apa, gue lagi ceritain apa ke teman-teman gue yang suka AAA itu, anak-anak gue yang suka AAA, tiba-tiba ada yang OOT ke game lain apa dan lain ya. Itu walaupun chat ya, gue biasanya kalau misalnya nggak di timeout nggak gue baca biasanya. Jadi gue tetap fokus sama gamenya aja. Kalau ada yang OOT, ada yang apa nggak gue baca, gue hirauin aja gitu. Cuman kadang di timeout supaya nggak bikin kotor live chat juga sih. Jadi mereka bisa fokus kayak kemarin nih gue nanya build Pictos contohnya. Gue nanya build Pictos, terus tempo parry dan lain-lain gue tanya. Atau kemarin waktu KCD, guys kita ngapain dulu ya? Latihan manah dulu kah? Apa maling dulu kah? Atau kardio malam dulu Masa kah? tiba-tiba ada yang komen, Bang kapan sama Ninja Rangers lagi, kan kesal juga. Bang kapan ini lagi, Bang kapan ini lagi, kan gue paling jawabnya baik-baik kayak guys semua tuh ada porsinya ya, semua ada waktunya masing-masing. Sekarang udah malam, gue udah belain jam malam ini nih buat yang nonton replay sama buat yang begadang. Gue nggak mau mereka yang udah rela-relain begadang, yang lagi nugas tenang-tenang harus dan pengen nonton game ini tiba-tiba keganggu sama chat kalian. Jadi sorry aja gue time out dulu gitu. Nah, itu yang menarik sih yang untuk yang replay, karena menurut gue penonton replay itu sangat gue hargai. Mereka itu bukan caper untuk kita balas komennya, mereka pure enjoy kita punya gameplay dan kita punya storytelling gitu. Ya benar. Makanya gue sama lu sama. Apakah lu memiliki alasan yang sama kalau replay lu itu nggak member only? Ya, alasan gue replay gue nggak member only adalah gue pengen satu evergreen ya, salah satunya buat AdSense. Jadi ketika replaynya kelar, ya memang nggak secuan kalau di member ya. Cuman ya itu salah satu yang bisa gue lakuin buat evergreen, itu satu. Dua, gue pengen penonton gue kebanyakan bisa nikmatin daily gue. Jadi kalau misalnya mereka nggak sempat nonton, walaupun bukan mereka member, mereka bisa disimpan buat mereka nugas. Karena gue tahu habit sama behavior penonton gue Lan. Gue merhatiin minor-minornya mereka itu, kelakuan mereka yang yang secara sadar mungkin mereka juga nggak sadar ya.
Mereka tuh tiap malam tuh mungkin ada yang download replay gua lah, buat ditonton buat stok buat makan atau stok buat Kerja mode radio kerja. kadang juga. Ada Replay mode itu radio. paling enak mode radio kan. Iya, iya. Walaupun gua nggak pernah kayak gitu ya, tapi gua pelajarin behavior mereka gitu loh dari live chat yang ngelewat, walaupun nggak major, suaranya biasanya minor cuma 1 kali 2 kali doang kan. Gue merhatiin dan lebih baik mereka simpen itu buat replay. Makanya gue selalu bela-belain buat nyetok replay lah. Mau jam berapapun, misal jam 12 atau jam 1 kalau misalnya bukan prime time pun gue taruh. Karena someday orang akan nonton video itu lagi. Lu bakal ini gak? Kayak langsung aja udah replay publish atau private dulu? Nggak, gue langsung gue publish. Sama berarti. Gue langsung publish aja. Jadi buat mereka, aduh ketiduran nih, yaudah gue masih ada stok nih nonton Bang Upi. Video 2 biji, nyantai lah gitu. Dia ngejar dulu. Karena gue pengen penonton gue dapat experience dari game itu juga sih Lan jatuhnya. Yang mereka mungkin belum punya rezeki untuk bisa dapetin PC gaming kuat Yeah. atau konsol buat mainin game tersebut, tapi mereka punya knowledge game tinggi karena mereka juga ngikutin gameplay kita. Itu yang paling oke sih. Ya, gue pengen kayak gitu. Dan sebenarnya balik lagi, monetisasi itu nggak cuma dari membership doang dan dari AdSense doang. Brand itu akan melihat kita. Kenapa gue bisa dikontrak sama Sega? Kenapa gue bisa dikontrak sama Bandai, sama From Software, sama Square Enix, sama Atlus? Itu karena mereka tahu gue main game itu, trafiknya besar, dibayar gue sama mereka. Lutfi, tolong mainin Metafor ya. Berapa episode? 5 deh, sisanya gimana kamu? Oke, sisanya aku tamatin aja gitu. Because aku juga suka sama game itu gitu loh. Tapi bukan ngeliat traffic doang sih. Traffic banyak yang punya traffic gede sekarang. Tapi enjoyable-nya gitu loh. Iya. Ketika lu mainin game pakai hati dan memang lu juga pure suka, itu beda. Cara gameplaynya juga beda. Ya, benar. Push untuk buru-buru tamat. Bener-bener, Memang pembawaan lu beda. ya layaknya gamer yang main game gimana sih, Pi? Gitu. Iya. Gamer main game tuh sekarang orang udah agak aneh ya. Mungkin kebiasa nontonin gamer yang main game sejam 2 jam ya, which is nggak ada masalah juga, no problem untuk semuanya juga. Tapi mereka tuh ketika ngelihat kita yang main game dengan waktu yang lama, anjir kuat ya main game 6 jam, kayaknya normal deh. Hal normal deh. Kayaknya maksudnya sejak kapan gamer harus main hanya 1 jam 2 jam gitu lah. Anyways ya, kita kan gamer, kita even main game pun ya pasti lama, apalagi game yang kita suka ya. Gitu. Itu dari zaman Facebook tuh. Dari zaman dulu, dari zaman Facebook lu main AC Odyssey aja kayak orang gila jadi Sparta. Gue tuh waktu pertama kali di notice tuh sama Ubisoft lah waktu itu. Waktu masih normal otaknya. Tapi ya Ubisoft sekarang udah dibeli Tencent kan sahamnya. Gua happy dan gak happy. Happy-nya ya udah pasti game-nya nanti bakal di QC juga sama perusahaan China gitu. Tapi kedua takut ada microtransaction yang lebih gila lagi. Iya benar. Itu aja sih kalau Tencent ya. Tapi bukan salah mereka juga untuk ada microtransaction. Sekarang Ubisoft sebelum kerja sama Tencent juga dari AC Odyssey lu udah bisa beli set OP. Iya. Sampai sekarang. Dan itu Pakai Hilux. Iya anjir. Dan itu jadi apa ya? Kayak jadi trademark gitu sih Lan. Iya jadi trademark, tapi jadi nggak seru RPG ini nggak iya, terasa ketika kita dapat equip baru, anjing bagus ada yang gua beli, ya kan? Itu nggak hilang di From Software tapi. Dan 33 tentunya. Oh, 33 itu From Software banget tau, lu sadar nggak sadar senjatanya itu mirip dengan karakteristik bosnya. Ini From Software kayak gitu. Nanti lu bakal ada satu senjata yang lu happy banget, nggak tahu lu udah dapat atau enggak, namanya Contorso atau Consorso. Punya Mael. Bukan, punya Verso. Dan ntar ya lah. Ya. Gue lagi puas sama duo. Tapi kayaknya lu udah sempat baca deh komentar dari viewer. Pokoknya sneak peek-nya lu udah sempat baca juga. Jadi ini gua ngingetin lagi. Dia, developer 33, itu cinta dengan Bleach. Oh iya. Gue pernah baca. Dia suka Ichigo dia. Gue pernah baca. Iya, dia suka banget Ichigo dia. Dia suka Getsuga Tensou Bankai. Kita lihat nanti ya. Nah, cool down dikit mau segmen spill fakta nih, Pi. Jadi lu bisa jawab ya atau enggak. Bagus nih programnya nih ada gini. Kalau lu misalnya mau jelasin yes tapi nggak ada masalah. Tapi kalau mau yes doang nggak apa-apa gitu. Ya fakta pertama, lu mau banget tinggal dan pensiun di Jepang. Ya, yes. Gue perlu kasih tahu kenapa. Bebas. Satu mungkin karena gue suka banget dingin. Lo tau kan? Dilan ini kalau kalian lihat mungkin dari kamera kayak Dilan temennya Bang Upi. Dilan tuh tahu jorok-joroknya gue, tahu borok-boroknya gue, tahu dalam-dalamnya gue lah. Dia sangat tahu. Jadi nggak kelihatan di kamera aja gitu. Mirip-mirip sama Brando lah yang ini. Karena gue lebih senang ngejalin relasi di luar kamera kan. Satu itu ya, gue suka sama dingin. Dua, gizi makanan kan yang gue pikirin. Terus sama jalan, gue tuh seneng olahraga. Gitu. Kalau di Jepang tuh gue forced buat jalan kaki karena emang di situ kan pakai transportasi publik kan, gitu. Ya memang kotanya mendukung kita untuk jalan kaki aja. Iya.
Gue seneng di situ kalau misalnya di Jepang ya udah kerjaan gue paling streaming, udah itu jalan kemana gitu sama Dea nanti yang tua. Ya udah itu ya udah balik lagi streaming lagi. Gitu aja paling kalau itu dream Dream lu ya? gue sebenarnya. Lu bener gak sih? Ngincer posisi VP di Onyx biar sekelas DNKT yang pernah jadi VP di EVOS. Kayaknya enggak deh, itu berat banget anjir. VP berat ya? Berat banget cuy. Gue tahu kerjanya dari Mas Dean itu tanggung jawabnya berat. Wah waktunya padat, berat banget. Jadi gue kayak itu tadi alasan gue masuk e-sport, gue cuma main belajar sih sama atasan gue. Jadi di GM yang mungkin masih bisa owong waktunya lu cukup banyak, masih cukup lah buat gue gitu. VP-nya Pak Yep sekarang, coach. Dari Yep juga gue belajar banyak banget. Makanya lu jadi GM aja udah cukup ya. Jadi gue bilang pengennya jadi GM aja lah belajar. Fakta ketiga, Upi ke Onyx demi nemenin Nail, bener gak? Salah satunya. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Jadi waktu itu tapi yang rekomendasiin tuh Nael. Nael waktu itu bilang ke apa namanya atasannya Onyx, Upi lagi kosong katanya. Sebenarnya ada satu e-sport lagi, cuman gue nggak bisa sebut. Yang nawarin gue juga masuk waktu itu. Cuman waktu itu gue mikir, dulu dia bagus manajemennya sih. Terus gue mikir kayak, Onyx. Terus istri gue bilang, lu sebut tadi anjing yang kedua, goblok, katanya nggak mau disebut. Sensor. sensor. Sensor serius, cok. Sorry, sensor. Ya. Anjing. Sorry, sensor. Lupa gue. Onyx apa satu lagi ya? Iya. Onyx apa satu lagi ya? Pelosan lagi tadi. Iya. Onyx apa satu lagi? Terus kata dia, ya ikutin kata hati kamu ya. Udah di Onyx aja deh. Ya karena kan juga ada orang yang lu kenal, ada yang jadi keluarga juga di dalam situ. Cuman kalau misalnya Nael someday harus cabut pun gue akan stay di sini. Gitu. Ya. Gitu. Menarik. Fakta selanjutnya, benar gak sih dari 10 tahun berkarir, tahun 2023 itu adalah tahun lu naik-naiknya, dan lu pernah gak sih merasakan star syndrome? 2023 tuh gue jatuh lah, lu tahu ceritanya anjir. Bukan 2023, 2024 lah. 2024. Ya setelah lu cabut Facebook itu. Enggak sih, gue nggak pernah ngerasa naik sih. Tapi 2023 yang gue bilang tadi tuh, itu gue diusir dari rumah kan. Bukan yang sama bapak gue nih. Yang jadi rumah itu tuh, itu yang gue ceritakan. Iya. Gue mau beli rumah waktu itu, cuman kena tipu yang masalah mobil kan. Gue raib gitu aja, gue mau bayar gimana nih. Mau nggak mau gue harus keluar dari rumah itu kan. Waktu itu tuh, terus 2024 akhirnya gue gambling yang gue nginep di rumah Koregi. Gue tuh udah hamin 3 bulan udah dikasih tahu gue bakal dipecat dari Facebook. Gue bilang, aduh gue pendapatan. Lu curhat juga sama gue kan? Iya, yang gue curhat juga sama lu. Gue bilang, gue pendapatan dari mana ya? Gue bilang kalau gini, anak-anak masih bisa gue kerjain gak ya? Sampai gue tadi mau mecat anak-anak semua. Jadi tinggal gue balik lagi solo berdua aja gitu sama dia. Udah gak bisa gaji lagi juga. Iya, gue mikirnya, aduh ini anak-anak banyak banget lagi kan. Gue udah 15 lah waktu itu, sama FTH juga kan. Tapi waktu itu kan FTH udah mulai ketolong. Gue mikir, terus dari dia, ya udahlah Beb, mungkin dari manggung DJ masih bisa kali. Awalnya gue mikir kayak gitu kan. Terus 2024 tahunnya yang itu ya ternyata anak-anak yang di viewer itu sportif gitu loh. Star Syndrome ya, gue nggak ngerasa Star Syndrome. Star Syndrome gue pas Silver Play Button kayaknya. Juga lama banget ya. Karena apa ya Lan ya, waktu Silver Play Button tuh menurut gue itu achievement paling susah sih. Jujur ya guys, susah. Itu susah banget anjir. Gue ngerasa Star Syndrome di Silver Play Button. Gue ngerasa kayak, anjir gue jadi orang nih gitu. Gue baru ngerasa jadi orang tuh di situ. Gue baru ngerasa jadi orang tuh pas itu cuma lempengan silver yang di YouTube aja udah banyak banget mereka buat dikirim ke JNL, ini kadang patah. Anjir itu susah banget dulu. Tapi zaman dulu spesial. Ya. Ya Silver Play zaman dulu memang. Silver Play zaman dulu tuh susah guys. Nah itu mungkin gue ngerasa Star Syndrome di situ sih. Nah kalau waktu balik ke YouTube lagi gue enggak sih, masih ngerasa biasa aja sih. Enggak ngerasa kayak gimana-gimana, masih ada Brando yang dominating, masih ada Mas Dean yang dominating. Banyak banget yang dominating Lan. Banyak banget yang dominating. Gue kayak, ya udah gitu. Masih stay dengan komunitas gue di Facebook aja. Masih import-importan mau pindah aja, anak-anak juga kan. Nggak ada yang tahu gue di streaming di YouTube waktu itu. Kan mereka udah biasa di Facebook kan? Iya, gue masih, udah guys pelan-pelan ya pindah dulu. Facebook tuh ada fitur reply Lan kalau live streaming. Zaman dulu nih anak-anak pasti tahu nih. Jadi kalau misalnya mereka lagi ngobrol, bisa kepanjang bawah tuh. Kalau di YouTube tuh nggak ada. Jadi kita agak harus menyesuaikan fitur dan sistemnya lagi ya. Beradaptasi ya. Agak apa sih namanya tuh kalau orang pindah negara terus dia shock culture. Culture shock. Nah, kita agak culture shock. Terus stiker di Facebook itu kan segede babi tuh. Iya, itu. Misalnya gede-gede kan. Kan YouTube stikernya kecil-kecil. Yang harus kayak Twitch sih biar gede tuh YouTube. Stikernya live stream udah mulai rame loh di Indo. Itu jadi banyak habit yang
nggak biasa lah gitu. Tapi lu tahu kan YouTube itu streamingnya itu besarnya tuh di Indo. Kalau di Asia Tenggara Indo Tuh ya. itu paling besar. Kalau di luar iya ya. Ya, kalau di luar soalnya Twitch, Filipina di Facebook dan Twitch. Ya, Filipina Thailand di bawah Indo masih tetap. China tuh Douyu ya. Ya, China nggak mungkin pakai YouTube, dia punya aplikasi sendiri. Sama Douyin, TikToknya dia kan Douyin namanya. Yes. Apakah benar Upi bakal fokus ke musik? Andai kata ternyata dulu nggak bisa besar di dunia content creator. Nggak juga sih Lan, gue nggak jago-jago amat bermusik. Gue di DJ itu cuman apa ya? Cuman ngerti harmoni sama apa sih namanya? Mixing lagu doang anjir. Gue bikin lagu gitu masih belajar. Makanya gue pelan belajar piano kan. Kayak cuman pengen belajar lagi. Gue cuman bisa mixing sama gimana ya, enak bawain lagunya aja sih. Gue kalau misalnya bermusik itu apa ya, gue nggak jago bermusik sih, gue nggak sejago Hakim Gerald gitu. Cuman Gue suka aja ya. gue suka aja gitu. Salah satu passion lu ya. Ya senang aja gue bermusik. Mungkin kalau misalnya gue nggak berhasil di dunia content creator, apa ya, jadi karyawan paling mungkin. Coba ngelamar sana sini. Masa? Iya, ngapain lagi? Nggak ada mimpi lain gitu? Mimpi gue main game sambil bisa dapet duit. Ya berarti konten kreator aja lu paksa tetap sambil kerja karyawan gitu mungkin ya? Ya mungkin gue akan nabung sambil gue struggle terus-terusan lah. Mimpi lu berarti ini fakta yang kelima. Lu lebih ngerasa YouTube sepi dibanding biasanya, tapi main game yang lu suka, atau rame tapi game yang malesin? Gue mending sepi tapi game yang gue suka. Pelan-pelan nih, ending. Gak masalah gue. Gue juga udah happy sekarang, gila. Udah dapat komunitas dikit-dikit lah gitu. Iya. Emang bertahap Lan. Iya. Nggak gampang, tapi selama kita happy jadi berasa gampang. Sumpah, vibing lu itu, happiness lu itu ke penonton tuh bakal kerasa Lan. Iya. Yang genuine tuh bakal beda sama yang lu buat-buat. Sumpah, itu hal yang itu tuh gak bisa dibohongin aja. Iya, benar. Itu pelajaran gue dari zaman Facebook. Gue gak bisa bohong anjir. Dari zaman dulu, dari zaman gue Facebook, dari zaman apa, muka gue tuh beneran gak bisa. Gue udah sering ngomong ke Berapa game bagus yang gua skip di 2023 waktu gua masih nge-spam FF doang dan belum siap gitu. Dan dulu gua inget banget main Ghost of Tsushima yang nonton 12.000. Komennya alok Sultan bang mirip Hayato. Bangsat, gua lagi main Ghost of Tsushima. Bang jump shot anjing, katana jump shot, bapak kau jump shot. Ya cuma sekarang happy lah. Ya itulah ya, maksud gua ya semoga teman-teman ngerti lah. Kemarin sama Bang Radit juga udah banyak ngobrol tentang ini dan dia juga setuju dengan apa yang gue jalanin gitu. Ya sekarang ngobrol bebas sih Pia. Gue mau nanya nih, lu kan suka banget anime sama kayak gue lah ya. Jadi lu ngikutin apa sekarang? Nah ini Irlan yang agak-agak bahaya nih sekarang nih. Apa Jadi tuh? gue tuh lagi nggak ngikutin anime. Oh enggak, justru lagi nggak ngikutin. Gue tuh pengen ngikutin, cuman nggak ada waktunya. Waktunya ya. Satu, gue nih antara udah tua apa gimana ya. Jadi kalau nonton anime tuh bawaan gue tuh ngantuk Lan. Iya sama. Sumpah, gue tuh baru 5 menit deng. Baru opening tuh. Baru opening Netflix, istri gue tuh udah tahu banget. Dia tuh bilang, "Beb, mau nonton?" "Ah, paling 5 menit," kata. "Ayo Beb, kita nonton sayang, nonton." Lu tau gak sih gue nonton apa sih Sakamoto? Satu episode gue nyicil 3 hari. Bangsat. Gue tuh pengen dapat feels lagi nonton anime happy gitu loh Lan. Kayak gue dulu nonton Black Clover, terakhir itu gue nonton Black anime Clover ya? happy itu. Sama Stranger Things gue nonton, itu gue masih bisa fokus, masih bisa anjing seru sama Boku no Hero. Terakhir gue mencoba untuk mengejar hype-nya Sakamoto Days, gue cuman abis 4 episode, gue ngabisin waktu 3 minggu buat nonton itu anjing. Anjing itu lupa tadi ceritanya. Gue nonton deng. Itu gue kemarin sampai Soalnya berapa pelor kali sih, ya. memang lu nempel gampang tidur. Ya benar, gue lumayan pelor anjir. Kalau gua itu nonton anime karena anime itu cuma 20 menit. Nah. Jadi waktu gua ada gitu tetap untuk melakukan hal lain. Dibanding nonton series sejam gua tiba-tiba anjing gua udah harus gitu. Kalau anime tuh 20 menit santai. Santai gitu. Masih bisa alasan gua nonton. Bagi lu 20 menit bentar, bagi gue tuh lama lah. Lama ya. Lama, lumayan lama buat gue nonton. Kenapa buat gue ngantuk mulu? Tapi kalau baca komik, baca buku, Ah, gua kebalik. Gua kalau baca komik, baca buku udah pasti nggak gua baca. Ya, kalau gue makanya gue koleksi komik kan. Gue ngejar Free Eren yang kemarin itu 3 episode aja nggak tamat-tamat gue ya. Gak kekejar kata orang bagus. Gue akhirnya baca komiknya dan beneran bagus di komik. Aduh, gua kalau komik gua nggak baca. Gua suka nonton anime. Gue kuat kalau komik. Cuman minusnya gue nggak bisa denger lagu OS. Ya, kalau komik itu doang. Tuh, itu juga krisis sih Lan menurut gue. Gue tuh kayak
anjing lah masa nggak ada playlist baru sih, gue pengen dengerin lagu baru. Saking ininya ya, gue kadang tuh gue nyari top 100 anime song, itu gue dengerin satu-satu mana yang enak anjir, terus gue masukin playlist Spotify. Tapi rasanya kan beda kalau nonton anime kan ada vibes-nya. Ada vibes-nya kan? Tapi at least di game lu dapet lah. Nah, iya kan? untungnya itu. Kalau untuk lagu ada pilihan. Iya. GTA 6 udah lihat belum trailer keduanya? Gue nggak mau nonton trailernya. Oh, sengaja lu nggak mau nonton biar ke pas gue surprise. main langsung, wah anjing ini apa nih gitu. Jadi rumornya budgetnya produksinya Iya, berapa M sih? $2 miliar. Anjing, itu Katanya itu lebih mahal dibanding bikin Burj Khalifa. serius lu? Iya, dan proses pembuatan GTA 6 ini lebih lama juga. Bayang kalau vlog deh. Kebayang juga kalau flop, betul kata kreatif kita. Kayaknya nggak mungkin sih Pak Diopi. Lumayan sulit ya itu ya buat vlog ya. GTA 6 ditunggu 10 tahun kan. Makanya dengan dia delay sih gue happy. Lebih siap gitu, lebih prepare. Lo takut kasus kayak Cyberpunk ya? Iyalah anjing, Cyberpunk untung sekarang di carry animenya dan Phantom Liberty-nya bagus jadi overwhelmingly positif. Dulu overwhelmingly negatif, sekarang overwhelmingly positif. Nggak sampai negatif lah, mixed. Dulu negatif, Pi. Emang mostly Yang sempet. awal banget pertama kali negatif. Ya itu bugnya banyak banget anjir. Sebenarnya di PC nggak terlalu banyak, cuma di konsol. Karena yang di PS4 konsol? terlalu nggak kuat. Ya. Oh iya ya PS4 nggak kuat. Cuma hate train mirip sama kayak AC Shadow kan. Ya, hate train. Hate trainnya jadi masuk ke Steam juga gitu. Tapi lu bakal main di Day One sama? GTA main gua. Kalau bisa Pasti PO ya? PO gua. PO kan minus 2 ya biasanya. Itu game apa ya? Bandai yang kayak gitu biasanya. Pendapat lu tentang Nintendo Switch 2? Akhirnya 60 FPS bisa legal. Selama ini gue nontonin Zelda pakai Citra anjir. Gue pakai Yuzu ya. Wah, gue nggak berani, takut di penjara. Oke, 120 FPS. Ya, cuma gimana ya anjing? Gue ke Jepang, kamu YouTuber yang main pakai Yuzu ya? Penjara gue nggak. Gue main nggak streaming, gue juga takut tai. Nintendo galak banget. Akhirnya sekarang bisa. Tapi lu tahu kan harganya untuk upgrade ke kalau gorengan sih ya dari yang gue lihat, lu tau gak sih di Jepang di gacha itu Lan? Jadi di lotre orang harus menang lotre level dulu, baru lu boleh beli Nintendo Switch-nya. Harganya di 6 juta kan kalau Jepang. Kalau gorengan bisa sampai 12-13. Lu udah PO belum? Belum. Gue udah PO 2. Dapat berapa? Belum tahu harganya, tapi intinya gue udah PO sama PSE. Gue ada orang dalam sih dari Drakuli. Nah, tapi satu, ini gue mau nanya pendapat lu tentang Nintendo Switch 2, bukan hanya dari bagusnya atau dari 60 FPS-nya, tapi dari harga gamenya. Lu tau kan Mario Kart? Sejuta ya? Mario Kart Open World itu $85. Ya sejuta kan? 1,1. 1,4 Pi dengan dolar Oh iya deh, sekarang. itu 17.000. 17.000, Itu- 16.000. Itu pendapat lu gimana? Maksudnya kalau dari gua ini bakal mengubah harga game banget, dan sekarang Nintendo ini kelihatannya seperti Apple-nya Jepang nih. Iya. Tapi Nintendo tuh emang ngejual exclusivity sih Lan. Betul. Mereka galaknya gila tuh, Top Award kena su lagi kan. Tahu gak sih lu? Padahal terakhir bootnya sebelahan ya. Wah, goblok. Gua ngeri waktu di TGS Lan ya. Itu tiba-tiba ada polisi datang ngebubarin boot itu anjir. Gua bilang, anjing ini Palworld gede banget bootnya. Kalau misalnya Nintendo masuk ke sini bubar kali ya ini, gua bilang. Dia kena su lagi gara-gara pakai glider mirip Zelda. Aduh, bukan hanya Pokemon ya. Nggak cuma Pokemon, dia satu Nintendo nyerang itu. Pokemon kan Nintendo punya juga. Iya, tahu. Abis itu tuh berarti tuh. Ya gue bilang kayak itu Palworld kena su lagi. Dia memproteksi tentang apa sih namanya tuh? Bukan privacy, apa sih namanya? Exclusivity segitunya gitu loh. Ya mungkin itu jadi harga 1,5. Mungkin kita bayar 800.000 buat kita nikmatin game, 700.000 buat nuntut orang anjir. Gak ada yang tahu, cok. Tapi gila sih, mereka galak banget pokoknya. Galak anjir, gila mereka. Susu. Lu tahu gak kalau main Pokemon Portable ya, main Pokemon lu emulator. Gue kan suka main Pokemon emulator ya. Nintendo jangan tangkap saya ya kalau saya lagi di Jepang ya. Game lu ngebosenin anjir Pokemon. Gue main Pokemon emulator zaman-zaman dulu ya. Itu lu bisa dipenjara anjir kalau lu lagi streaming di Ini Jepang. masalahnya gamenya nggak ada yang bagus Pokemon. Iya. Pokemon Go doang yang mendingan sekarang. Karena udah dijual juga kan company-nya. Ya, Maniantic ya. Iya. Gue ngeliat yang Z juga ZA juga rada aneh. Tapi sengata-ngatain gue ke Pokemon, gue bakal tetap main sih. Iya, lu tetap main. Masalahnya, jadi Palworld itu adalah game Pokemon yang sebenarnya kita harus dapatkan gitu loh. Ya itu yang bikin. Tapi semoga dari sini, gua lihat ada kemarin trailer Pokemon baru kan, kelihatannya sih udah lumayan bagus. Colosseum. Iya. Menurut lu gimana? Itu menjadi e-sport kan. Jadi e-sport ya? Gue main kan, gue sempet juara 8 sih Indo waktu itu. Yang VGC-nya. Colosseum apa Championship ya, gue lupa namanya apa.
Sharing dong Pi, gimana rasanya kerja di bawah perusahaan game gitu? Sekarang kan lu udah sama Atlus. Kalau lu lihat deskripsi channel lu kan lu sama ini juga, Bandai Namco juga, associate-nya gitu. Seneng sih Lan, soalnya kayak tiap ada game, gue tuh main tapi dibayar gitu. Gue ini gue seneng. Dan anjir. gamenya game keren lagi. Game Iya. yang dulu kita bocil, kita mainin Iya. cuma berharap main doang gitu ya. Wah sama Atlus sih, gue tuh seneng banget sama Persona 5 Lan. Persona 5 tuh udah 3 kali ngerubah hidup gue anjir. Jadi waktu itu, gue itu diterima di Facebook gara-gara gue main Persona 5. Jadi mereka ngeliat kayak, buset dia main RPG tapi penontonnya bisa segini, kata Facebook tuh. Waktu itu gue main Pokemon zaman dulu, waktu sebelum gue pindah ke Facebook, waktu sama Brando juga lagi ngerintis tuh di YouTube, itu yang nonton gue 6.000 Lan. Gue main Pokemon tapi itu bajakan, sorry ya Nintendo ya. terus itu gue 6.000 ya nonton tuh, gara-gara gue joget Milos sambil nangkep Moltres. Oh iya anjing, zaman Milos ya. Iya, zaman Milos ya. Joget Milos sambil nangkep Moltres. Dan gue emang senang sama Pokemon kan, lu tau sendiri dari kecil. Terus gue main gamenya Persona, main Atlus, game-gamenya Atlus. Karena gue tau ceritanya emang bagus. Gue dulu main Persona 4 Golden. Dan gue bilang, nih game bagus anjing, coba gue streamingin dengan cara storytelling gue dah, gue bilang itu. Gue main Persona 5, gue diterima sama Facebook tuh, seneng gue. 1. 2, dia ngejadiin gue BA tiba-tiba waktu gue lagi diundang ke Sega. Gue diajak ke partinya, udah itu pas di sana, lu jadi salah satu talent kita aja katanya. Jadi setiap ada game Atlus baru, itu pasti gue dikasih campaign-nya. Tapi ini ada lagi game baru, ada game baru lagi gitu. Nah, gue kemarin ngajak teman-teman gue juga yang emang suka sama game kayak gitu, Dika sama David. Gue ajak nih teman-teman gue juga suka loh, gue bawa aja, gue giring aja tuh mereka. Oh yang main Jepang. Gue giring aja Sandy. Ada Sandy ya? Iya, gue giring aja tuh berdua tuh ke Jepang tuh. Ini juga teman-teman gue suka. Oh iya boleh. Dika kan emang suka Yakuza kan. Dan gue tahu Yakuza gamenya bagus. Tahu Dika, malu mah sama gamenya. JRPG banget tuh orang. Iya. Nggak si JRPG David sih sebenarnya. David ya. Dika tuh action. Action, sama Dia, kayak gue dong. dia cuma suka Yakuza doang. Iya. Dia kalau David main Suikoden. Dan David pun sekarang dia kerja sama Konami apa kalau nggak salah udah mulai. Gitu. Jadi gue kayak seneng aja sih Lan, kayak ini Elden Ring nih yang mau keluar nanti. Naik keren. Itu gue juga tiap kemarin ya set beta test aja. Itu gue dibayar Lan anjir. Tiap beta test gue, Lutfi ada campaign baru ya, kamu jadi streamer beta test dan lain-lain. Oh siap. Dapat campaignnya, dapat lagi. Jadi kayak gue dengan terafiliasi langsung sama mereka, dengan bangga gue bisa mempromosikan diri gue sebagai afiliasi dari mereka, dan gue bangga kalau game itu game bagus gitu. Ya, at the same time juga lu suka dengan gamenya gitu ya. Luar biasa ya. Itulah teman-teman perjalanan Lutfi Halimawan 10 tahun di YouTube dari WhatsApp My Friend bareng. Tapi gue masih starstruck ketemu Bang Rando loh. Kenapa? Gak tahu anjing, gue kemarin di Motion Ime ketemu Rando kan. Gue belum sempat ketemu lagi sih. Gue nggak gemeter dapet anjing. kesempatan. Sumpah gue gemeter cok. Ya kita kan melihat dia sebagai sosok yang bisa bikin kita terinspirasi juga dulu. Ya, gue gemeter anjir. Gue gemeter kayak masih bang foto dong gitu. Ya tandanya bagus, kita nggak ngerasa tinggi gitu. Gue masih gemeter sama dia. Iya. Gitu. Anjing ini dulu gue ngedolin dia nih. Main game yuk. Let's go. Let's go. Welcome to Proscast Games ya. Ini ada 9 kertas. Lu mau ambil berapa? Lu bebas. 7 deh. 7 anjing. Oke. Ini bintang tamu yang pengen banyak nih pertama kali. Biasa 3. Lu mau jawab semua? Boleh banget. Langsung aja. Silakan ambil satu kertasnya. Lu baca dulu, lu tunjukin kamera dan lu jawab. Noel. Nael ya? Ya. Oke. Ini ngapain nih? Jadi lu jelasin Nael tuh gimana sih? Maksudnya buat lu tuh dia apa gitu loh. Oke. Penonton biar tahu. Nael tuh kayak gimana sih? Nael itu anaknya mirip gua waktu muda dulu Lan. Ambisinya tinggi banget anjing. Lu ngeliat lu sosok Gua ngeliat mudanya sosok ya? gua di dia waktu dulu gitu. Dia tuh ambisinya tinggi banget. Terus anaknya tuh berapi-api lah gitu loh. Dia cuman yang kadang suka gue liat ya gitu sama. Gua suka ngambil keputusan tanpa mikir dulu anaknya tuh kadang. Impulsif. Impulsif anaknya tuh. Muda lah, muda. Ya anak muda lah ya, lumayan impulsif gitu. Cuman sisi lain gua senang gitu loh kalau ngeliat dia gini. Terus gua kayak ngeliatnya kayak apa ya Lan ya? Anaknya nggak tau gue
Senang aja gue kayak ngeliat sosok diri gue yang waktu muda dulu tuh ada di dia gitu loh. Jadi gue kayak, Cil lu kayak gini dong. Jadi sesuatu yang dulu belum gue achieve bisa di-achieve sama dia gitu. Iya, jadi Paham gak sih lu? lu pengen ngasih dia banyak pengalaman yang dia belum dapat ya. Karena dulu lu kayak gitu. Iya. Lu pengen tuntun ya biar. Iya, mirip-mirip Nael tuh gitu. Wah, luar biasa. Next lagi. Digital Happiness Developer Dread Out. Iya. Kan ada trailer Dread Out 3 yang baru kan. Aduh, gue belum nonton. Belum nonton. Ya maksudnya nggak usah yang baru deh. Lu tahu Dread Out 1 dong pasti. Nah, menurut lu gimana ini Digital Happiness Developer? Digital Happiness ini sempat ada drama kemarin kan? Coba lu bahas. Yang AI bukan sih? Iya. Tapi gue nggak tahu detailnya, jujur. Gue nggak tahu detailnya gimana. Gamenya bagus sih, Dread Out itu. Bisa jadi, itu mungkin bisa dibilang kayak awal-awal game Indo yang naik tuh Dread Out nggak sih? Yes. Iya nggak? Iya nggak sih? Ya jadi, apa namanya, jadi, apa sih namanya tuh, bukan pionir. Panutan lah buat developer-developer game lain, kalau ternyata game Indo tuh bisa naik juga, itu bisa ada juga. Digital Happiness, cuman gue nggak tahu sih kalau yang kasus terakhir, yang AI itu. Ya, jadi salah satu artnya dia itu disangka pakai AI, akhirnya klarifikasi dan ya sampai sekarang masih sih. Masih perdebatan. Masih perdebatan. Ya. We don't know, tapi trailer Dread Out 3 gue udah nonton, yang penting Linda hot, mantap. The fuck? Main game pakai tangan satu. The hell? Oke, seru juga ya. Ke bawah 2. Ya udah ntar gue buka satu lagi. Dea. Wih. Seorang istri. Istri gue yang terbaik. Dia dukung. Lah lu tau lah Lan. Dia dukung gue dari gue nggak punya apa-apa dulu. Dia dukung gue dari gue masih bayar token listrik aja, ngutang dulu ke dia. Dikit loh. Terus apa ya? Ya kalau gue tuh jujur Lan, gue tuh kadang tuh suka takut ngambil keputusan. Tapi dia yang beraniin gue, maju beb gitu loh. Kayak ngedorong gue gitu loh. Anjing apapun resikonya ambil aja lah gitu loh. Kamu berani step up gede nggak, kata dia. Masalah kamu salah, aku bakal tetap ada di sebelah kamu karena ini keputusan kamu yang ngambil gitu. Luar biasa Dea ya. Itu karena mungkin bisa dibilang alasan gue bisa sampai sejauh ini juga gara-gara dia. Jujur gue tuh kadang kalau ada keputusan yang mungkin gue rada 50-50, itu gue ragu Lan. Kiri kanan ya gitu. Dia yang bisa bantu lurusin. Iya, dia bilang kayak, Beb, ambil. Kamu tuh pemimpin keluarga, kamu tuh dulu ya waktu pacaran, kamu tuh pasangan aku yang akan mimpin aku nanti gitu. Kamu harus bisa ngambil keputusan, nggak boleh takut sama keputusan kamu. Apapun resikonya, aku bakal ada di sebelah kamu. Dia ngomong kayak gitu. Dari gue masuk Facebook, gue bilang, Beb, stay YouTube, Facebook ya gitu. Serah kamu, pilih kamu mau yang mana gitu. Tapi kamu harus yakin, kalau kamu udah jalanin, kamu harus tetap jalanin hal itu gitu. Waktu gue pindah ke Onyx, itu pun dia yang mantepin gue. Gue tuh ragu Lan awalnya Lan, kayak, Beb gimana Beb ya, ini ya Beb ya. Ya udah, kalau misalnya kamu yakin, pindahlah katanya. Yakin kan, resikonya apapun tanggung sama kamu. Oke, apapun resikonya, aku bakal nemenin kamu di sebelah katanya. Itu bikin gue mantep banget Lan. Jadi kayak gue versus everybody, selama ada istri gue pun gue nggak takut anjir. Gitu. Yes. Itu sih yang bisa gue sampaikan tentang istri gue. Luar biasa. Gitu. Pesan buat Dea, mungkin Dea nonton. Set kayak di TV aja nih gue liat termehek-mehek. Boleh lah. Kan udah disiapin tisu sama kreatif kita. Lagi di toilet ya. Apa ya buat istri gue ya? Makasih aja lah. Sejauh ini kita fight terus. Luar biasa Dea ya. Nih masih ada lantan. Oh ya. Tadi gue ambil 2. Pencet. Dilan Pro. Anjing. Goblok, kenapa lu naruh gue bangsat? Dari tadi gue udah ngomong sih. My bestie ya guys ya. Panutan gue dalam belajar juga. Mungkin kalian nggak ngelihat ya panutan apa, cuman gue udah ngomong dari tadi lah ya. Hal-hal yang invisible, hal-hal yang nggak kelihatan di kamera, hal-hal yang kalian nggak tahu apa, tapi itu gue belajar banyak dari dia. Di umur lu, kita tuh kenal dari tahun berapa ya Lan ya? Gue dari umur 17 kenal. Dari umur dia 17, dia dipaksa buat jadi punya pola pemikiran seumuran gue. Yang umur gue waktu itu berapa Lan? 25 ya? 25 tahun anjir. Sekarang umur gue udah 31, berarti umur lu berapa sekarang? 24. Umur 24 dia harus berpikir seperti orang-orang di umur 31. Lu bayangin dia ngebuang masa mudanya demi keluarganya dia, demi pasangannya dia. Pacaran baru berapa kali? Sekali. Baru sekali dia pacaran. Gue bandel dulu. Gue ngeliat nih orang gila anjir. Dah. Banyak yang gue pelajarin. Kayak ada aneh gitu gak perasaannya kan? Ngapain masukin gue anjing?
Oke. Ini bintang tamu terbanyak untuk game ini. Karena dia suka. Gua di masa depan Iya dong. yang mau gua sampein. Iya. Gue punya cita-cita di masa depan jualan sayur, Lan. Anjing, serius. Sayur apa bangsa? Sayur di Jepang aja. Oh, di Jepang. Oke lah. Gue pengen kayak, nggak tahu sih ya, ini kayaknya nggak rada aneh juga sih, tapi kayak gue sempat ngomong ke Dea kayak gini, Beb, kalau misalnya udah ada tabungan nanti, aku masih pengen tetap kerja, gue bilang. Misal gue udah punya tabungan buat makan aman, buat punya rumah aman, buat bayarin keluarga gue. Financial freedom lah ya. Ya, tapi gue masih pengen tetap kerja lah, nggak mau malas-malasan. Misal suatu hari nanti, kalau misalnya aku harus kerja di Lawson, nggak apa-apa deh Beb, atau jadi supir taksi di umur 50-60, gue ngomong gitu ke Dea. Jadi, apapun kerjaan lo, apapun yang lo lakukan nanti di masa depan, terus bergerak, terus kerja, terus berpikir. Jangan pernah berhenti dan bermalas-malasan. Luar biasa buat Upis ya. 10 tahun lagi ya. 10 tahun lagi lah. 10 lah, 10 tahun lagi 41, 20 tahun lagi 51. Iya, 51. Oh ya 51 mau 51. jadi tukang sayur. Ya. Lu kayak anime isekai yang itu. Kayak isekai kagak punya ilmu tapi bisa jualan. Bapak lah, jualan strawberry gue. Oke, ini last ya, 7 Ya. total. Untuk Sony. Ya. Wih. Thank you banget buat Sonic yang udah nerima keberadaan gue di sini. Walaupun gue jatuhnya pindahan, tapi gue di sini pengen bangun dan build community lah. Gue tanggung jawab gue di sini pengen jagain kalian, pengen pengen keeping up the community aja lah biar kalian tetap nyaman gitu loh. Gue sama manajemen selalu pengen ngasih yang terbaik juga buat Sonic sih. Dan thank you juga udah nerima gue lah di sini lah waktu ketika gue masuk. Thank you. Thank you, Pi. Thank you Lan ya. Thank you udah datang juga. Ntar gua gantian datang ke sana. Aman. Ini abis ini langsung ke Bang Tara. Iya jam berapa? Pak Bos sibuk sekali. 7 ya. Bahas Pokemon sama Dugong. Iya. Penangkaran Dugong. Bahas Pokemon sama penangkaran dugong. Ya guys, itu dia Upi teman-teman. Akhirnya sempat bisa kesini juga dan nggak berasa ya kita ngobrol sejam lebih, seru. Sebenarnya kalau buat yang tadi diomongin Upi ya kita memang jarang banget di depan kamera ngobrol. Kita lebih seringnya ngobrol di luar kamera gitu. Tapi bukan berarti kita nggak collab bareng atau nggak main game bareng. Nanti ada kesempatan kita pasti main game bareng juga. Dan gue bakal datang ke tempat Upi juga untuk di Dirty and Rose-nya teman-teman. Itu keren banget anjing Dirty and Rose ini kayak Gun and Roses ya. Iya. Dirty tapi lu Dirty, kotor man. kotor. Orang tua kotor. Ya jangan lupa subscribe dan kalau kalian suka bintang tamu siapa lagi yang kita mau undang bisa langsung komentar di bawah teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Enjoy terus di channel dengan pros yang baru dengan konsep yang baru. Sampai jumpa lagi. Upi, see you next time.